Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam peristiwa politik global dan konflik bersenjata internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Kapan Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky akan bertemu? Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengatakan pengakhiran perang Ukraina mendapatkan titik semakin cerah. Sejalan dengan proposal Vladimir Putin, Trump bersepakat pengakhiran perang harus segera menyeluruh dan bersifat permanen. Trump telah mengesampingkan permintaan Ukraina dan Eropa penyelesaian konflik harus didahului gencatan senjata. Karena itu, Trump memberi opsi langkah berikutnya adalah pertemuan puncak bilateral antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky saat ini sudah memperpanjang masa jabatan kepresidenannya untuk kali ketiga setelah sesuai konstitusi Ukraina berakhir pada musim panas tahun lalu. Trump juga telah membuat opsi pertemuan berikutnya trilateral melibatkan dirinya sebagai penengah. Dua pilihan ini benar-benar mengecilkan dan mengesampingkan peran Uni Eropa yang selama ini jadi mesin pendukung perang Ukraina. Kapan pertemuan bilateral atau trilateral itu akan dilangsungkan? Benarkah sesuai target Trump yang menginginkan maksimal akhir Agustus ini? Vladimir Putin pada pertemuan dengan tokoh-tokoh utama media global Juni 2025 mengatakan pertemuan puncak dengan Zelensky bisa dilakukan kapan saja. Tetapi Putin menghendaki pertemuan itu digelar sesudah semua negosiasi beres. Ia tidak ingin pertemuan puncak itu masih berdele-dele dan tidak menghasilkan apa-apa. Putin juga menggarisbawahi persoalan substansial jika tercapai kesepakatan siapa nanti di pihak Ukraina yang akan menaikkan kesepakatannya. Vladimir Putin tidak mau kesepakatannya ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki legitimasi secara konstitusional. Baginya, Volodymyr Zelensky saat ini bukan pemimpin yang legitimate sesuai konstitusi Ukraina yang tidak mengatur perpanjangan jabatan presiden dengan alasan darurat. Apalagi sikap Zelensky sampai saat pertemuan Gedung Putih menolak melepaskan Donbas dan Crimea. Zelensky juga meminta jaminan keamanan penuh, aksesi NATO dan Uni Eropa, menuntut ganti rugi perang ke Rusia, dan menuntut peradilan bagi penjahat perang Rusia. Tuntutan ini jelas absurd mengingat dalam konteks perang saat ini, Ukraina dalam posisi telah kalah. Pihak kalah perang tentu tidak lazim mendiktekan secara paksa keinginannya. Karena itu, pertemuan bilateral Putin dan Zelensky atau mungkin trilateral bersama Donald Trump masih tampak penuh kabut. Dalam momen pertemuan Gedung Putih yang semula diharapkan bisa membalikkan situasi, sejumlah pemimpin terkemuka Eropa dan Inggris gagal mengubah sikap Trump. Bahkan dua foto di ruang oval Gedung Putih memperlihatkan adegan menyedihkan, menggambarkan betapa tokoh-tokoh Eropa itu tampak seperti orang yang kalah duduk berjejer di depan meja Trump. Mereka diceramai Donald Trump, sementara Wapres J.D. Vance, Menlu Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memantau drama kecil itu di belakang para tamu. Volodymyr Zelensky ada di antara para pemimpin itu. Ia terlihat lesu sebagai proksi yang tidak punya harapan lagi. Duduk berjejer dari kiri ke kanan adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Volodymyr Zelensky dan Sekjen NATO Mark Rutte. Kepala Staf Partai Demokrat Swedia Michael Fatterson berkomentar, para pemimpin Eropa dan Zelensky tidak berhasil mengubah proposal perdamaian terbaru Donald Trump. Bola sekarang jelas berada di tangan Ukraina dan pada tingkat yang lebih rendah ada di tangan Eropa, kata Fatterson. Situasi ini jelas buruk bagi Eropa dan Ukraina karena mereka bisa kehilangan hubungan dan dukungan kuat dari Washington. Namun, Fatterson juga mencatat mengulur waktu mungkin menjadi bagian dari strategi Zelensky dan para pendukungnya. Harapannya, pergeseran lanskap geopolitik dapat memulihkan aliansi garis keras anti-Rusia. Namun, strategi ini kemungkinan besar sia-sia. Berlarut-larutnya negosiasi, Zelensky dan sekutunya bisa berisiko kehilangan semakin banyak wilayah Ukraina dan meningkatnya jumlah korban perang. Jika para pemimpin Eropa benar-benar peduli pada Ukraina, mereka akan menekan Zelensky untuk menerima kesepakatan damai yang mencakup pertukaran wilayah. Ini meminimalkan kerugian teritorial dan korban jiwa di Ukraina, ujar Fatterson.
Namun politikus yang juga pakar pertahanan tersebut memperkirakan hambatan Eropa terhadap kesepakatan damai akan terus berlanjut. Mereka masih didorong harapan sebuah keajaiban akan menyelamatkan Ukraina. Pendekatan ini dapat memperpanjang negosiasi selama berminggu-minggu, tetapi pada akhirnya ia yakin kesabaran Trump akan menipis sehingga memaksa keputusan yang jelas. Sementara itu, proses perdamaian sebagian besar sejalan dengan harapan Rusia, dengan Trump tetap teguh pada persyaratan yang disepakati dengan Putin dalam pertemuan bersejarah di Anchorage, Alaska. Secara menyeluruh, apa yang terjadi dalam sepekan terakhir menyangkut negosiasi pengakhiran perang Ukraina cenderung memberikan momentum positif bagi Rusia. Dua pertemuan puncak dalam 5 hari dengan pihak-pihak yang bertikai juga untuk mencapai perdamaian. Berikutnya, opsi gencatan senjata telah dikesampingkan Donald Trump, padahal sebelumnya ia mengikuti jalan pikiran Ukraina maupun Eropa. Kanselir Merz, Presiden Scholz, dan Presiden Macron meyakini gencatan senjata merupakan prasyarat bagi setiap perjanjian perdamaian formal. Namun, Trump terang-terangan menolak usulan tersebut. Dalam beberapa kesempatan selama pertemuan, ia menekankan telah menyelesaikan beberapa konflik dalam 8 bulan masa kepresidenannya dan tidak satu pun didahului oleh gencatan senjata. Kita semua jelas lebih suka gencatan senjata segera selagi kita mengupayakan perdamaian abadi, dan mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Tapi sampai saat ini, hal itu tidak terjadi, ujar Trump di depan tamu-tamunya. Dalam 6 perang yang telah saya selesaikan, saya belum pernah mencapai gencatan senjata. Kami baru saja bernegosiasi. Salah satu perang di Kongo berlangsung selama 31 tahun. Perang lain yang baru saja kami selesaikan minggu lalu antara dua negara besar berlangsung selama 35 tahun, kata Trump. Situasi ini memaksa Eropa turun kasta menjadi sekedar pengamat dalam proses pengakhiran perang Ukraina. Sekjen NATO, Mark Rutte, tak henti memuji Trump, sementara Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, hanya bisa memohon kepada Trump untuk mengakui penderitaan anak-anak Ukraina. Permintaan yang dianggap angin lalu oleh Trump karena dinilai keluar dari konteks pembicaraan saat itu di Gedung Putih. Poin selanjutnya, perkembangan menyusul pertemuan Alaska dan Gedung Putih, Rusia memastikan siap meladeni negosiasi dan apapun upaya diplomasi berikutnya. Deputi Presiden Rusia, Yuri Usakov, memastikan Moskow siap meningkatkan upaya diplomatik untuk perundingan lanjutan tanpa mengungkap siapa yang mungkin mewakili Moskow. Tim perunding Kremlin saat ini terdiri dari penasihat Presiden Vladimir Medinsky, diplomat militer Alexander Fomin, dan kepala dana investasi Rusia, Kirill Dmitriev. Usakov juga mengonfirmasi panggilan telepon Donald Trump kepada Vladimir Putin di tengah perundingannya di Gedung Putih dengan 7 pejabat Eropa dan Zelensky. Panggilan tersebut berlangsung selama 40 menit dan kedua pemimpin menyatakan kesiapannya untuk membahas resolusi konflik Ukraina dengan Zelensky. Hasil lain dari pertemuan Gedung Putih adalah prospek keuntungan bisnis yang dinikmati Amerika. Trump meyakinkan Eropa Barat untuk menyetujui pembayaran pembelian senjata senilai 100 miliar dolar Amerika yang akan dibeli Ukraina dari Amerika dengan pendanaan negara anggota Uni Eropa. Belum jelas apakah negara Eropa akan dapat memasukkan pembelian senjata Amerika mereka dalam pengajuan 5% anggaran dari produk domestik bruto mereka kepada NATO. Meskipun aktivitas diplomatik yang intens dan klaim kemajuan yang telah dicapai, hanya waktunya akan membuktikan seberapa efektif upaya Trump untuk menyelesaikan konflik Ukraina. 2 poin paling krusial yang harus diperjelas sebelum penandatangan perjanjian damai adalah konsesi teritorial dan bentuk jaminan keamanan untuk Ukraina. Sejauh ini Volodymyr Zelensky belum menunjukkan kesediaan untuk menyetujui konsesi teritorial yang dituntut Rusia dan dipahami oleh Trump. Sementara bentuk jaminan keamanan bagi Ukraina masih sebatas pendanaan modernisasi senjata Ukraina dengan pembelian produk dari komplek industri militer Amerika. Itu pun juga masih sebatas komitmen, belum sampai ke kontrak nyata dan ekspor segera ke Ukraina. Tribuners, drama Alaska dan Gedung Putih sekali lagi memperlihatkan kepada kita semua betapa ada perubahan besar lanskap geopolitik di Eropa. Keunggulan strategis Rusia di medan pertempuran Ukraina membuktikan segala persekusi Barat termasuk Amerika ke Rusia telah gagal total. Berpaket-paket sanksi oleh Uni Eropa, Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap Rusia tidak mampu menggoyahkan Vladimir Putin. Politik isolasi juga runtuh saat Vladimir Putin menginjakkan kaki di Alaska disambut hangat Donald Trump di karpet merah. Sekarang, pertemuan Putin dan Zelensky hanya akan terjadi jika yang kalah tidak memaksakan keinginan kepada yang menang.
Selama itu belum terjadi, maka Rusia tidak akan menghentikan ofensif dan tekanan maksimumnya ke pihak Kiev. Sesederhana itu situasinya.